Tips apa yang bisa saya berikan untuk kalian ya, sehingga terhindar dari pinjaman online? Halo guys, welcome back to my channel. Keadaan ekonomi hari ini tidak baik-baik saja teman-teman ya. Adanya banyak sejumlah perusahaan-perusahaan legend yang mem-PHK-kan karyawannya secara massal. Kita tahu fenomena di luar sana, ketika perusahaan ini membuka lowongan pekerjaan beberapa orang, ini peminatnya sangat antusias, ribuan sekali ya. Berarti kita menyimpulkan hari ini adanya penyempitan lapangan pekerjaannya, karena ekonomi negara kita hari ini menurunnya tingkat daya beli masyarakat ya. Untuk kalian tidak mudah terjebak dalam pinjaman online ini, kalian harus mempelajari tentang kendalian diri dari segi ekonomi kalian. Tips apa yang bisa saya berikan untuk kalian ya, sehingga kalian ini terhindar dari pinjaman online? Yang pertama, kalian harus pahami apa itu ekonomi sehat. Ekonomi sehat adalah total hutang kita tidak boleh lebih dari 30% penghasilan kita. Satu contoh, penghasilan kalian ini 5 juta, 30% dari 5 juta ini 1,5 juta. Ini kalian bisa alokasikan untuk membayar hutang. Apabila lebih, ekonomi kalian akan amburadul ya, ekonomi kalian akan berantakan. Kalian boleh mencari pinjol yang tenornya minimal 30 hari ya. Ini kenapa? Supaya tidak terjadi miss antara penerimaan gaji kalian dengan pembayarannya. Kebanyakan yang saya melihat ini, mereka waktunya bayar belum gajiannya, hingga mereka harus menanggung bunga yang begitu besar. Yang ketiga adalah atur skala prioritasmu. Selalu ngomong berkali-kali, skala prioritas ini penting. Dalam kebutuhan ini ada kebutuhan primer ya teman-teman ya. Kebutuhan primer ini kebutuhan yang tidak bisa kalian tunda, seperti membayar listrik, membayar anak sekolah, kebutuhan makan, kebutuhan beli sembako, dan lain sebagainya. Baru ketika ada lebih, Anda bisa menggunakan untuk kebutuhan sekunder. Kemudian jangan FOMO ya teman-teman ya, fear of missing out. Jangan kalian ini ikut-ikutan tren, jangan takut ketika kalian ini diomongkan ketinggalan zaman ya. Ada temennya yang beli tas branded, kalian ikut beli tas branded. Ada temennya yang lihat konser, kalian kepingin dikatakan nggak ketinggalan zaman, kalian ikut-ikutan lihat konser. Ini sebaiknya kalian lihat ke diri kalian sendiri, kalian lihat ke kemampuan ekonomi kalian. Hindari window shopping. Window shopping ini etalase belanja ya teman-teman ya, bukan hanya di mall aja ya. Sekarang ini kan zamannya digital ya, banyak window shopping secara nggak langsung yang disodorkan ke mata kita melalui marketplace atau aplikasi-aplikasi perbelanjaan. Kadang-kadang kita tergiur untuk membelinya karena ada istilah diskon, gratis. Ini semua merupakan pancingan ya teman-teman ya, hingga kalian ini beli kebutuhan ini bukan pada fungsinya, tapi pada keinginan kalian. Yang keenam adalah pinjamlah untuk kebutuhan produktif ya, bukan konsumtif. Ketika saya melihat banyak orang yang terlilit pinjaman online ini, rata-rata untuk kebutuhan konsumtif ya, antara pemasukan dan pengeluaran atau spending ini kurang. Akhirnya dia mengakali dengan mengambil pinjaman online. Baiknya gunakan untuk produktif atau menunjang kinerja kalian ya. Kalian berhutang tapi hutang tersebut menambah suatu income ya teman-teman ya. Kalau untuk konsumtif, ketika kalian meminjam, ada dua opsi yang harus kalian pertimbangkan. Opsi yang pertama, kalian bisa memangkas hidden cost atau kebutuhan-kebutuhan yang tersembunyi atau pengeluaran-pengeluaran yang tersembunyi, seperti pengeluaran fee, kongko-kongko. Kalau nggak bisa memangkas pengeluaran,
berarti kalian harus menambah income lebih untuk mengcover pengeluaran kalian. Semakin banyak income yang kalian dapatkan, maka kalian lupa dengan yang namanya hutang ya. Hindari gali lubang tutup lubang. Nah, di dalam pinjol ini skema yang mematikan ya. Ini skema yang berbahaya. Ketika kalian didesain oleh pinjol ini utang numpuk, kalian akan susah untuk keluarnya. Bahkan kalian akan habis-habisan dan mengorbankan segalanya. Jadi ketika kalian ini dikonsep entah itu 2 aplikasi atau 3 aplikasi, sebaiknya kalian langsung meng-cut loss-nya. Sebaiknya kalian ini langsung memutus mata rantainya supaya tidak terjadi yang lebih parah lagi. Mudah-mudahan dengan penjelasan sedikit cara mengatur keuangan pribadi kalian ini, sehingga kalian ini bisa memperbaiki ekonomi kalian kembali dan kalian bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik daripada hari kemarin. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video. Salam lumer.